Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Syafiuddin Fadlillah, dosen Hubungan Internasional di Prodi Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Perkenankan hari ini juga saya ingin memberikan deskripsi tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dinamika Politik Timur Tengah dan Afrika Utara, sebagai salah satu kewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Izinkan saya memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh ini. Mata kuliah yang saya ampuh ini bernama Dinamika Politik Timur Tengah. Diambil wajib bagi para mahasiswa pada semester 6 di program studi S1 Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini yaitu Dinamika Politik dan Konflik Timur Tengah itu membahas tentang bagaimana dinamika politik dan konflik yang ada di Timur Tengah. Asal-usul konfliknya, bagaimana konflik yang terjadi di Timur Tengah ini yang memiliki akar konflik yang sangat-sangat dalam, jauh ribuan tahun sebelum dewasa ini. Kemudian kita akan membagi dalam mata kuliah ini dinamika konflik itu menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah dinamika politik dan konflik yang berada di negara-negara Teluk seperti Saudi Arabia, Kuwait, ya, dan negara-negara Teluk lainnya. Kemudian yang kedua, dinamika politik dan konflik yang berada di negara-negara bulan sabit seperti Palestina yang terkenal dengan konfliknya yang berkepanjangan, kemudian Suriah, Lebanon, dan negara-negara yang berada di bulan sabit. Juga kita akan membahas tentang dinamika politik dan konflik yang berada di negara-negara Afrika Utara di bagian Arab sana, seperti Aljazair, Libya, ya, Maroko, Sudan, ya, dan negara-negara Afrika lainnya. Kemudian ada negara-negara dinamika politik dan konfliknya, mereka ini bukan negara Arab tetapi mereka berada di kawasan Timur Tengah, yaitu negara Israel, kemudian negara Iran, dan yang terakhir adalah negara Turki. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam program studi S1 Ilmu Hubungan Internasional ini adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban dalam dinamika konflik dan politik yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Mampu menguasai dinamika konflik, baik ciri-ciri konflik, akar konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, di kawasan Teluk, bulan sabit, ya, juga negara-negara non-Arab yang ada di kawasan, juga konflik yang terjadi karena ekonomi, yaitu karena minyak sumber daya alam lainnya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan karakter sebagai penyelesai problem solver atau penyelesai konflik dari konflik-konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, baik di Teluk hingga negara-negara bulan sabit. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada sangat-sangat banyak, seperti Philip Kitty, History of the Arab, kemudian ada David Easton, ya, dan ada juga buku kami yang berjudul Dinamika Politik dan Konflik Timur Tengah yang diterbitkan oleh UAI Press pada tahun 2022. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara luring dan daring, ya, menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi, ya, kelompok, dan penugasan. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS, lalu 1 pertemuan UTS-nya,
setelah itu 7 pertemuan kembali setelah UTS, kemudian ya UAS di pertemuan terakhirnya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah proses pembelajaran tatap muka, kegiatan mandiri dan penugasan terstruktur. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini ya didapatkan dari penugasan UTS dan UAS. Nilai penugasan didapatkan juga dari penugasan terstruktur yang dilakukan dengan cara berkelompok, kegiatan mandiri, ya, dan melakukan pencarian pada sumber referensi seperti jurnal dan referensi nilai lainnya. Pembuatan nilai dalam setiap semester, ya, keaktifan partisipasi di kelas itu 10%, tugas 35%, UTS 25%, ya, dan UAS 35% dengan bobot nilai sekitar 100%. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai mata kuliah Dinamika, Politik dan Konflik Timur Tengah ini pada program studi S1 Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Al-Azhar Indonesia, dan setelah ini adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang kami lakukan secara tatap muka. Terima kasih dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Baik, sehat? Sehat, Pak. Baik. Hari ini kita akan memulai mata kuliah kita. Mata kuliah kita ini adalah Dinamika, Politik dan Konflik di Timur Tengah. Pertemuan kita yang pertama ini akan berbicara tentang bagaimana akar konflik di Timur Tengah. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir saja. Sekarang kita akan masuk ke materi dinamika atau akar konflik dari di negara-negara Timur Tengah ini. Baik, coba kita perhatikan. Ya, yang pertama, kalau kalian perhatikan pusat peradaban di dunia internasional itu rata-rata munculnya di Timur Tengah. Ya, kalian perhatikan, dulu Romawi dengan Persia itu saling silih berganti, saling menguasai. Perangnya nggak ada ujungnya. Ya. Yang kedua, ada juga peradaban Yahudi. Yahudi itu peradabannya sangat lama. Apalagi kalau dalam mata kuliah yang lain, itu semua nabi sebagian besar itu berasal dari Yahudi. Ada berapa nabi kalau dalam Islam itu? Ada sekitar 17.000 nabi. Nabi yang berasal dari Arab itu hanya 4-5 orang saja, termasuk Nabi Muhammad. Sisanya Yahudi semua. Kalian bisa bayangkan, orang-orang hebat, orang-orang besar itu di Timur Tengah, itu berasal dari Yahudi semuanya. Makanya orang Yahudi menganggap dirinya, kami adalah bangsa yang terpilih. Kami adalah bangsa yang di atas rata-rata. Kami adalah orang-orang yang hebat. Jadi, di Timur Tengah itu ada 3 atau ada 4 pusat peradaban, dan ini menjadi sumber konflik. 4 peradaban yang menginginkan kami harus menguasai dunia Timur Tengah. Semuanya ingin menguasai. Yang pertama adalah Yahudi. Apa yang mereka bentuk? Mereka ingin membentuk yang namanya Haikal Sulaiman atau Solomon Temple. Mereka ingin mewujudkan itu. Apa itu? Ini adalah warisan Nabi Sulaiman yang kamilah pewaris sejatinya. Kami ingin menjadikan negara-negara Timur Tengah ini tunduk sebagaimana dulu Sulaiman menundukkan semua peradaban dunia. Makanya Palestina bermasalah karena ingin dikuasai. Suriah bermasalah karena ingin dikuasai. Semuanya ingin dikuasai. Akhirnya muncul. Inilah penyebab utama kenapa dinamika politik konflik di Timur Tengah itu luar biasa ruwet. Ya. Dan yang kedua, ada juga peradaban setelah Yahudi. Siapa yang menguasai Yahudi? Ya, siapa yang mengalahkan Yahudi? Ya, Arab. Ya, Arab itu Islam. Peradaban Islam juga ingin menguasai karena mereka merasa bahwa kamilah yang berhak menguasai dunia Timur Tengah. Karena kami yang dulu terakhir menaklukkan semua bangsa-bangsa. Ada 2 tuh.
Ya, satu Yahudi ingin membangun Haikal Sulaiman. Yang kedua ada Islam yang dulu pernah menguasai, ingin menjadi namanya konsep khilafah Islam. Jadi ingin dikuasai itu semua. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa muncul peradabannya? Peradaban Sasania, peradaban Persia yang sekarang dipegang oleh Iran. Makanya Iran muncul dengan kekuatan apa? Islam Syiah. Sebenarnya Islam Syiah itu hanya kamuflase. Sebenarnya yang ingin dia bangkitkan itu adalah kami Persia. Makanya yang diungkit-ungkit oleh orang Syiah itu adalah Husain. Karena Husain itu istrinya adalah orang Persia. Jadi tiga tuh. Ya, Romawi, terus Yahudi, Islam, dan terakhir Persia. Muncul lagi peradaban baru. Ya, yang ini sekarang ingin menguasai dunia internasional, yang sekarang sedang menjajah dunia internasional. Apa itu? Peradaban barat dengan demokrasinya. Semua negara-negara Timur Tengah harus menjadi negara demokrasi. Makanya Obama datang dulu tahun 2012 kalau tidak salah ke Al-Azhar University, atau Cairo University, ya, di Mesir sana, kemudian mengatakan, sudah saatnya kalian negara-negara Timur Tengah jangan lagi menggunakan monarki, tapi harus menggunakan demokrasi. Nah, itu nggak kebayang tuh, 4 peradaban ini bersaing ingin menjadi nomor 1. Kalian kebayang nggak kalau di sini, ya, Nobel ingin jadi nomor 1. Dia pegang senjata. Siapa? Asad ingin jadi nomor 1, pegang senjata. Fatan ingin jadi nomor 1, pegang senjata. Zafira ingin jadi nomor 1, pegang senjata. Kira-kira perang nggak? Seperti itulah Timur Tengah. Karena semua ingin jadi nomor 1. Siapa yang bisa mengalah? Nobel nggak mau ngalah. Zafira nggak mau ngalah. Asad nggak mau ngalah. Fatan nggak mau ngalah. Kata dia, misalnya nih orang Romawi, demokrasi is number 1. Ya, datang siapa? Islam. Islam mengatakan khilafah lah yang paling baik. Datang Yahudi. Ya, Yahudi bilang kami bangsa terpilih. Datang Iran. Ya, Iran bilang enggak, kami Persia adalah darah yang berbeda dengan darah kami. Ya, sehingga negara-negara Timur Tengah kemudian menjadi negara-negara yang konfliknya luar biasa besar. Ini sebab pertama mengapa konflik di Timur Tengah itu sangat sulit untuk diselesaikan. Makanya ada 3 ciri di buku yang Bapak tulis, kalian nanti baca. 3 ciri konflik di Timur Tengah. 1, konfliknya panjang, nggak ada ujungnya. Makanya konflik di Timur Tengah itu hampir tidak ada yang setahun, 2 tahun, paling sedikit mungkin 15 tahun. Ada Islam, ada Kristen, kemudian ada Syiah Maronit. Konfliknya 15 tahun. Ada konflik Irak dengan Iran, Saddam Hussein, masih ingat? Ya, Saddam Hussein dengan Khamenei itu berapa? Hampir 10 tahun lebih. Perang terus. Ya, dan yang lebih dahsyat adalah konflik antara Israel dengan Palestina. Dari tahun berapa? Nanti kita akan bahas. Konfliknya panjangnya luar biasa. Nah, jadi ciri yang pertama, panjang konfliknya. Yang kedua, ya, konfliknya biasanya bermuara pada konflik peradaban. Karena ini masing-masing konflik peradabannya, tadi kalau yang disampaikan 4 peradaban ini, yang satu, Yahudi siapa tadi? Fatan. Yahudi itu bukan orang Yahudi, ya. Ya, Yahudi itu mengatakan apa? Nanti yang akan menyelamatkan bumi ini adalah si mata satu yang muncul di akhir zaman. Itu mereka lagi nunggu tuh. Ya, siapa sih mata satu itu? Dajjal. Nah, kalau mereka bukan Dajjal nyebutnya, orang Islam saja yang nyebut Dajjal. Ya, kalau mereka menyebut ini yang nyelamatin kita. Sementara orang orang Islam mengatakan nanti akan turun Isa Al-Masih yang akan menyelamatkan dunia. Nah, siapa tadi? Ya, Islam. Ya. Kemudian Asad tadi apa? Persia, siapa? Akan muncul Imam Mahdi yang akan menyelamatkan dunia. Kapan itu? Akhir zaman nanti. Romawi juga beda. Ya, coba bayangkan nanti ketemu Dajjal, Imam Mahdi, sama siapa? Nabi Isa. Oh, berantem tuh. Ya? Dan di mana berantemnya? Mereka kalau dalam riwayat Islam, mereka nanti akan bertemunya di Palestina.
ketemunya di Palestina itu. Siapa yang mengalahkan siapa, ketahuan tuh di sana. Makanya kalau dalam referensi Islam itu disebutkan bahwa nanti itu Isa Al-Masih akan membunuh Dajjal, akan mengalahkan Dajjal. Dan kemudian siapa? Imam Mahdi akan tunduk kepada Isa bin Maryam. Dan kemudian setelah itu nanti mereka akan menghancurkan semua salib, akan membunuh semua babi. Dan di sanalah Isa akan mengatakan, saya pengikutnya Nabi Muhammad. Itu menurut versi Islam. Versinya Yahudi kagak, bukan begini versinya. Sehingga yang muncul kemudian apa? Kamilah yang paling benar. Bagaimana membuktikannya? Kalau kamilah yang paling benar, gimana membuktikannya? Nunggu akhir kalau masih hidup. Yang terakhir, ya, ciri konflik di Timur Tengah itu adalah karena dia selalu melibatkan negara-negara besar. Amerika terlibat, Rusia terlibat, Eropa terlibat. Coba lihat konflik Palestina. Palestina itu kenapa sampai sekarang sangat sulit diselesaikan? Karena negara besar terlibat. Dulu Palestina orang Yahudi di dalamnya mungkin sekitar 5.000, 10.000. Sekarang berapa orang Yahudi? Ada sekitar 7 juta orang Yahudi di Palestina itu. Dari mana ada? Siapa yang membentuk negara Yahudi? Inggris. Sehingga Rusia mengatakan, itu darah daging saya. Inggris mengatakan, saya yang bentuk ini negara. Ya, yang terakhir siapa? Amerika. Amerika berkepentingan. Kenapa Amerika berkepentingan? Karena satu, Amerika itu tidak ingin peradaban Yahudi kuat, tidak ingin peradaban Amerika Islam kuat, tidak ingin peradaban Persia kuat. Kenapa? Kami harus berkuasa. Udah berantem aja ini. Nah, sehingga itulah yang peta yang terjadi ya di negara Timur Tengah. Mengapa Timur Tengah menjadi konfliknya luar biasa? Gara-gara akar konflik yang pertama. Ya, itu kira-kira perkuliahan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, diskusi, kami persilahkan. Ya, Asa, silakan. Tadi sudah sempat dibahas ya Pak, bagaimana sikap jadi ada 3 peradaban utama yang pengen membangkitkan peradabannya lagi. Nah, dalam konteks sekarang itu kita bisa lihat kalau misalnya peradaban Persia itu mereka hubungan dengan peradaban Baratnya yang memaksakan demokrasi ke mereka itu lumayan koersif, lumayan keras, mereka berkonflik. Kalau misalnya peradaban Yahudi itu mereka ya kita tahu sendirilah relasi Yahudi dan peradaban Barat. Tapi yang unik adalah peradaban Islam Pak, yang dimana saya mau mengasumsikan bahwa peradaban Islam ini di-lead oleh Arab Saudi. Dan bisa kita lihat bagaimana relasi Arab Saudi dan Amerika Serikat tuh makin kesini makin akrab dan lebih bekerja sama gitu Pak. Nah, saya pengen tanya, kira-kira dari pengamatan Bapak, bagaimana hubungan antara Arab Saudi dan AS yang sekarang makin akrab ini, itu menjadi bagian dari taktiknya peradaban Islam untuk bangkit kembali gitu Pak? Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi yang pertama yang kalian harus perhatikan itu adalah perang itu selalu tipu daya di dalamnya. Ya, selalu. Ya, karena perang itu sebenarnya psikologi. Ya, makanya dulu Romawi dengan Persia itu silih berganti saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Di mana posisi Islam? Islam nggak mau terlibat. Karena kalau Islam terlibat, habis energinya perang ikut antara satu dengan 2 kekuatan ini. Ya, karenanya ya negara-negara Arab sekarang ini karena udah capek berperang dengan Israel, nggak ada ujungnya. Yang terjadi justru adalah instabilitas negaranya dan akhirnya menimbulkan kemiskinan, pendidikannya terbelakang. Sementara negara-negara Barat maju terus karena mereka memenangkan. Negara-negara Timur Tengah kalah terus. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi mereka ngerasa bahwa kami udah sangat jauh tertinggalnya. Pendidikannya nggak keurus. Padahal sumber daya alamnya banyak. Ya kan? Sehingga sekarang mereka berpikir bahwa sudah seharusnya kita jangan berpikir tentang perang, tapi menggunakan strategi yang lain untuk menguasai perperangan. Ide inilah Asa yang dipakai oleh Saudi sekarang.
kami harus nempel kepada siapa yang kira-kira membuat kami nanti jadi menang. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan ideologi, ini murni hanya strategi. Ya, Saudi Arabia menganggap, makanya Saudi Arabia sekarang serba salah. Di dunia Islam dia dikecam. Kenapa? Ini Arab pengecut banget, kok berdamai-damai dengan Yahudi, berdamai-damai dengan Israel. Karena mereka menganggap kami ini sudah terlalu capek berperang. Dari tahun berapa tadi tuh? Perjanjian Sykes-Picot dari tahun berapa? 1916 mereka terus perang tuh. Kebayang nggak? Cucu, anak, kakek, cicit itu ikut perang. Apa yang terjadi? Sumber energinya habis. Sementara nggak pernah menang. Ya, sehingga sekarang mereka sudah mulai berpikir, pertanyaan saya tadi itu, apakah analisa Saudi Arabia bergandengan dengan Amerika itu adalah bagian dari strategi? Kalau menurut Bapak, mereka sedang belajar. Makanya sekarang coba lihat, perhatikan, negara-negara teluk atau negara-negara Arab, hampir semuanya membuat visi. Saudi Arabia bikin visi 2030, apa isinya? 3. Ingin menjadi pusat peradaban dunia Islam, ingin menjadi pusat investasi dunia, ingin menjadi konektivitas dunia internasional. Ya, jangan-jangan strategi itu yang sedang dipakai. Makanya bergandengan tangan dengan siapa? Satu, bergandengan tangan dengan Saudi Arabia, dengan Amerika Serikat. Untuk apa? Kami harus kuat. Siapa yang bisa jamin kuat? Ada tidak dunia Islam sekarang ini yang dipegang oleh Saudi Arabia yang kira-kira itu Saudi Arabia jadi tenang? Misalnya nih, Indonesia kalian kan kuat, udah bantu kami. Kira-kira berat kita nggak? Bisa jamin nggak Indonesia? Udah Saudi tenang, kami jaga. Enggak. Berat. Atau Turki juga sama, digoyang juga tuh Erdogan, nggak selesai digoyang. Makanya Saudi menganggap harus negara kami ini kuat. Untuk apa? Biar kami nanti bisa melawan. Nah, makanya fokusnya sekarang pada stabilitas. Ya. Dia gandeng, kan dia masuk di BRICS juga tuh kalau nggak salah, ya kan? Dia masuk BRICS untuk apa? Dia kalau ternyata nanti kira-kira kekuatan Amerika ini sudah mulai melemah, dia dengan cepat akan pindah ke BRICS. Di BRICS ada siapa? Ada Cina, ada Rusia, ada Brazil, ada Indonesia juga. Untuk apa? Ingin pegang kekuatan. Karena kita nggak tahu ke depan ini. Kan Cina sekarang muncul nih peradaban baru. Kira-kira Amerika dengan Cina kalau perang, siapa yang menang? Ya kalau kita nggak tahu juga. Ya? Tapi harus muncul, kalau menurut Bapak, pasti akan terjadi perang dunia yang ketiga. Untuk apa? Biar ketahuan nih siapa yang sedang kuat. Cuman kalau terjadi perang dunia ketiga, kasihan kalian belum nikah. Ya, jadi jangan berharap perang dunia ketiga. Ya, sekarang kalian pakai liberalisme saja. Ya, damai. Ya, selesaikan dengan baik-baik. Ya. Terima kasih telah menyaksikan video kami ini. Dan kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.